Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat agar kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan semakin menyenangkan ya. Kali ini saya akan coba membahas pembelajaran jarak jauh minggu ketiga yang telah kita lewati ya waktu itu. Jadi pada saat itu kegiatannya itu berfokus pada membaca karena sudah 2 minggu hanya menyimak video dan kita belum membaca buku. Waktu itu saya meminta kalian untuk membaca buku. Nah ternyata kan bukunya belum ada ya, tapi ada pilihan lain yaitu membaca buku versi PDF yang bisa kalian dapatkan secara gratis di internet. Jadi kemarin itu instruksinya adalah membaca dan mencatat hal-hal penting yang kalian temukan dari hasil bacaan tersebut. Nah, kelas 8 adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, dan kelas 9 mengenai struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Jadi ada hal yang perlu kita sama-sama evaluasi, yaitu ketika dalam kegiatan ini adalah kegiatan membaca, rupanya masih ada beberapa di antara kita yang memang belum terlatih untuk membaca ya. Jadi kan sebenarnya tugasnya itu adalah membaca dan mencatat hal-hal penting dari bacaan tersebut. Tapi karena kita kurang membaca, akhirnya ada beberapa siswa yang bahkan instruksi nomor pertamanya pun dijawab. Ini kan instruksinya itu yang pertama, bacalah informasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita pada buku paket bahasa Indonesia. Atau bacalah informasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek pada buku paket bahasa Indonesia. Tapi ada loh beberapa dari kita yang nomor satunya itu dijawab. Padahal nomor satu itu bukan pertanyaan. Bukan ya. Padahal poin pertama itu kan hanya sebuah instruksi gitu. Mereka tidak perlu jawaban sebenarnya ya. Tapi ada aja yang mengisinya gitu dengan menuliskan hal-hal lain. Jadi terkesan tugasnya itu banyak, ada 3, padahal tugas itu hanya satu aja sebenarnya, menulis apa yang kita baca, menulis hal-hal penting dari apa yang kita baca gitu. Sebenarnya tugasnya itu ada di nomor 2, tulislah hal-hal penting yang kamu temukan dari hasil bacaanmu tersebut. Ini sebenarnya seperti kalian memang lagi belajar baca terus mencatat hal penting. Ini di dalam kehidupan nyata terpakai loh sebenarnya. Mungkin belum ya. Dalam konteks siswa belum tergunakan dalam kehidupan nyata. Tapi dalam konteks kehidupan di luar sekolah, di luar siswa dan guru, ini sebenarnya terpakai sebenarnya. Misalnya begini, kegiatan semacam ini tuh kita bakal temukan ketika kita sedang menunggu seseorang yang memiliki urusan. Jadi misal gini ya, di dekat rumah saya itu ada tempat akupuntur. Nah, di tempat akupuntur itu ada tumpukan majalah. Sebenarnya majalahnya udah tua sih. Cuman di situ ada beberapa majalah yang ditumpuk dan silahkan dibaca gitu. Sambil menunggu pasien selanjutnya atau sambil menunggu orang yang kita antar di terapi. Nah, kalau misalnya kita sedang menunggu seseorang sedang di terapi dan kita membaca-baca majalah tersebut, lalu kita menemukan informasi yang menarik atau yang kita butuhkan ya, pasti kan kita tidak mungkin membawa majalah itu pulang. Nah, dari hasil bacaan itu, agar tidak lupa, kita harus mencatatnya dimanapun, di ponsel atau di kertas yang kita bawa mungkin. Jadi agar informasinya itu tidak hilang, karena kita butuh informasi tersebut. Nah mungkin inilah yang belum kita temukan ketika kita menjadi siswa. Padahal kegiatan membaca dan mencatat ini adalah hal yang penting.
Penting sekali. Misalnya juga kalian selain dari tempat akupuntur baca majalah, kalian juga bisa misalnya membaca papan pengumuman. Mungkin kalian belum ya mengalami membaca papan pengumuman. Misalnya kalian ikut tes seleksi apa gitu. Mungkin yang atlet pernah ya. Terus ada di papan pengumuman itu kan nama-nama orang yang lolos misalnya ke tahap selanjutnya. Kita tahu itu ada teman kita banyak di sana, cuman kita lagi nggak bawa HP buat memfotonya misalnya, atau memori kita penuh kan nggak bisa ambil foto. Akhirnya dari hasil bacaan kita yang singkat itu, kita harus mencatat lagi kan apa yang kita baca, agar nanti bisa diumumkan kepada teman-teman yang lain bahwa mereka pun lolos gitu. Bahwa ada beberapa orang yang juga lolos ke tahap berikutnya. Jadi sebenarnya kegiatan membaca ini adalah kegiatan yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Oke, itu manfaat dari membaca dan mencatat ya. Lalu kemarin juga saya menemukan ada jawaban yang ya memang sekenanya aja gitu. Jadi mencatatnya itu sekenanya aja. Ini kan diminta untuk mencatat hal penting mengenai struktur teks cerita pendek ya, mengenai struktur cerita pendek. Jadi masih ada beberapa di antara kalian yang menulisnya itu hanya nama-namanya saja. Jadi struktur cerita pendek itu kan terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, ada beberapa di antara kalian yang hanya menuliskan itunya saja. Tidak salah sih, itu hal penting juga. Cuman alangkah lebih baiknya, agar lebih lengkap, kalian itu harus menuliskan pengertiannya juga. Tapi pengertiannya itu tidak perlu kalimat lengkap yang panjang-panjang, itu tidak perlu. Jadi misalnya orientasi itu apa sih? Pengenalan karakter misalnya. Nah, pengenalan karakter itu kan terlalu panjang juga sebenarnya ya. Jadi misalnya tulis aja orientasi sama dengan pengenalan, misalnya itu cukup loh sebagai kata kunci. Jadi kita tuh pasti gini ya, di kehidupan sehari-hari kita nggak akan kenal apa itu orientasi sebenarnya. Itu jarang sekali dipakai kata orientasi. Nah, supaya kita lebih akrab dengan orientasi itu ada kata pengenalan, pengenalan karakter, pengenalan. Kita lebih akrab dengan kata kenalan kan. Nah, jadi makanya orientasi sama dengan kenalan misalnya. Itu lebih membantu kita dalam mengingat lagi apa yang kita baca sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin beberapa dari kalian dengan menyebutkan nama-namanya saja itu sudah cukup, itu tidak masalah sebenarnya. Cuman alangkah lebih baiknya diberi kata kunci atau diberi gambar gitu yang lebih menguatkan mengenai struktur teks tersebut gitu. Jadi nanti kalian lebih paham lagi. Oh, lalu misalnya ada lagi nih tahap yang ketiga, misalnya komplikasi. Kita bingung loh komplikasi itu apa sebenarnya. Kita bisa jadi bingung loh dengan pengertian komplikasi itu apa. Karena komplikasi juga jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari ya kan. Kata komplikasi itu jarang loh digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, ternyata ada pengertian itu misalnya puncak dari suatu cerita. Puncak. Nah, puncak itu lebih ini ya, lebih tergambar gitu. Puncak gunung. Oh, berarti bagian paling atas, bagian paling genting dalam sebuah cerita. Berarti dalam cerita itu tuh, dalam bagian komplikasi itu ada konflik cerita gitu. Ada sebuah pertikaian, ada sebuah masalah yang harus segera diselesaikan. Dan akhirnya pada tahap keempat ada resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu adalah penyelesaian. Jadi sebaiknya kalian juga mencatat kata-kata kunci yang dapat mendukung bacaan kalian tersebut gitu. Ini berlaku juga untuk kelas 8 ya, yang mengenai teks berita, agar kita sama-sama tahu gitu bahwa dalam penulisan teks berita, dalam penulisan teks cerpen itu ternyata ada urutannya, agar pembaca itu lebih nyaman ketika membaca karya kita. Karena kan tidak tahu ya kita ya, beberapa tahun lagi mungkin ada di antara kalian yang menjadi pembaca berita atau editor berita atau penulis berita, reporter gitu, seperti itu, nggak ada yang tahu. Nah, dengan urutan ini yang telah kita pelajari, ini
bisa kita gunakan nanti. Termasuk buat kalian yang mungkin mau jadi pemain sinetron, pemain film, ini juga bisa yang mengenai cerpen tadi. Jadi pas kalian nanti ditawari main film, kalian baca naskahnya, kalian baca ceritanya, dan kalian harus mengerti juga bagaimana awal hingga konflik, hingga penyelesaian cerita tersebut. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan yang kita sepakati misalnya, nanti kan bisa dibicarakan. Jadi kegiatan membaca dan menulis ini juga nanti akan berguna pada waktunya, termasuk materi-materi yang telah kita pelajari pada kegiatan di sekolah ini. Oke, mungkin cukup untuk penjelasannya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar aja biar teman-teman kalian juga ikut membacanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.